Puji Tuhan, silakan duduk. Selamat pagi, selamat beribadah di hadapan Tuhan. Saudara, dari hari ke hari, kita ini ada dalam zona peperangan rohani. Katakan kanan kirinya. Peperangan rohani. Bilang, ingat ya, kamu sedang perang. Bagus, peperangan rohani. Ingat ya, kita ini tentara surga. Ya. Jadi saudara, kita ini perang, tapi nggak kelihatan perangnya. Perang sama musuh yang tiap-tiap hari mereka mencobai kita. Gak peduli lewat pasangan kah, ya yang nganyel ke, yang diablek, ya lewat anak, lewat tetangga, lewat atasan, lewat saudara siblings, kakak adik, ya gak peduli. Hari-hari ada dalam peperangan rohani. Itu sebabnya kita waspada seperti yang saya ceritakan tadi. Gak tahu seberapa banyak saudara, bapak ibu semua di sini yang minggu ini tahu apa yang terjadi di Amerika. Iya, ex-presiden Donald Trump dicoba untuk ditembak mati, untuk dibunuh. Peperangan rohani. Karena orang-orang tidak suka dia menjadi presiden. Nah, tetapi Tuhan itu dalam kebaikannya 4 bulan atau 3 bulan lebih sebelumnya sudah memberitahu kepada seorang nabi. Orang biasa. Dia tidak disebut nabi yang besar, tidak pelayanan besar. Dia hanya melayani di gereja. Melayani di gereja seperti beberapa saudara. Melayani mungkin sebagai administrator atau apa di gereja, bukan pendeta. Ya, tetapi Tuhan pakai dia, Tuhan memberikan mimpi, Tuhan memberikan penglihatan. Ya, mari kita lihat yaitu Mr. Brandon Briggs dalam nubuatannya. Ini sudah saya terjemahkan langsung. All throughout, and I saw Trump rising up, and then I saw an attempt on his life. This bullet flew by his ear, and it came so Lihat ya, close 4 bulan to his head that it lalu, was drunk. 4 months ago. And I saw he fell to his knees during this time frame, and he started worshiping the Lord. He got radically born again during this time frame. I'm talking. People say he's saved now, but he becomes really on fire for Jesus, for what I saw coming. And then I saw people interceding when I saw him winning the presidency through great. The Lord showed me it would go clear into the summer. Great persecution would come on him through the judges and through the law and all these people trying to sue him and all this stuff. But there would be a stop to it. And there things would start to break free coming toward the fall. And then I saw him winning the election through the Patriots coming out and voting. And then there will be a great economy crash, worse than the Great Depression. And the Lord warned me about this. It would be a great dark time. But I saw paddles coming upon America's soil like a shocking of the soil. And I saw Donald Trump praying in the office of the Oval Office, and he was weeping before the Lord with his hands on his head like this, but he was weeping. And there was ministry. Nah, ini tulisannya 4 bulan yang lalu. 4 ya, 4 mo itu months, 4 bulan yang lalu. Jadi dia sudah diberitahu Tuhan 4 bulan yang lalu. Lalu kita melihat apa yang terjadi. Ini dia bilang bahwa dia melihat ada seseorang menembakkan peluru dan meleset di kupingnya. Ini dia yang terjadi minggu lalu, tanggal 13.
Nah, malamnya sebelum kejadian ini, Sabtu malam, ini tadi Bapak Brandon Biggs ini didatengin Tuhan, Tuhan bilang, ini saatnya, besok saatnya, kamu malam hari ini berdoa syafaat buat Trump. Dan waktu dia berdoa, ini Trump ini diluputkan, luar biasa. Jadi dia sedang ngomong, penembaknya dari sana, dia mau nembak di kepala, langsung kan, kalau kepala langsung mati kan. Mau nembak, tapi Trump itu lihat ke kanan, lagi jelasin di proyektor. Harusnya gini, tetapi karena dia pas noleh, kena daun telinganya, dan itu ngenain orang belakang, orang yang lain yang mati. Tiga, dan waktu dia langsung tunduk, dan kata Brandon Biggs tadi, waktu dia tunduk, disitulah dia bertobat, dia menyembah Tuhan sungguh-sungguh, dia menjadi orang yang radikal kepada Tuhan Yesus Kristus Juru Selamatnya. Dia bilang, seharusnya saya ini sudah mati. I am a dead man. Harusnya saya ini orang mati. Tetapi Tuhan selamatkan saya. Karena apa? Ada pendoa syafaat. Saya tiap hari berdoa buat bangsa-bangsa. Tiap hari berdoa pertama untuk Indonesia, untuk Bapak Presiden. Itu setiap pagi saya berdoa karena firman Tuhan mengatakan yang pertama doakan rajamu. Kita punya bukan raja tetapi presiden. Kalau ada orang-orang yang berdoa, bersyafaat, dan itu syafaat khusus, itu sebabnya kami undang saudara sebulan sekali saja berpuasa bersama di tempat ini. Tapi hanya segelintir yang memberikan waktunya. Mungkin yang lain ada yang kerja, ada yang nggak tahu. Tetapi yang nganggur, saudara, saya minta saudara datang di tempat ini. Kita bersyafaat, kita nggak tahu apa yang terjadi dengan keluarga saudara. Setan itu dengan semua tipu muslihatnya, kelicikannya, dia berusaha untuk menjatuhkan kita, membunuh kita. Kalau sudah kelas presiden, kelasnya ditembak tuh benar-benar dor ya. Tetapi kalau mungkin kita belum sampai di dor ya. Tapi mungkin kita ada persoalan sana sinilah yang dengan pasangan kita pokoknya aniaya sedemikian rupa agar kita cerai saja, agar kita pisah aja, agar kita nggak ngomongan, ngambek dan jelek-jelekin dan sebagainya. Itu kalau di antara keluarga paling seperti itu godaannya. Tapi itu tidak paling. Itu sudah berat sekali. Kalau sosok presiden sudah lamanya orang-orang jahat, negarawan-negarawan, bangsa-bangsa dan sebagainya. Itu sebabnya perlu agar kita ini menjadi pendoa-pendoa syafaat bagi orang-orang yang tua. Saya seringkali bilang, kenapa Tuhan masih kasih kesempatan untuk hidup? Karena ada kesempatan untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah gak kerja, yang sudah gak mikirin keluarga, yang hanya pagi bangun teh manis, lalu makan pagi nasi liwet atau bubur tumpang, siang ngenteni lagi dicepake makan atau masak dewe. Nanti malam siang terus nonton TV. Ya, nggak ngapa-ngapain. Lalu sebentar juga
udah makan malam, nonton TV lagi sambil terkantuk-kantuk. Itu buang waktu Bapak Ibu. Ya. Berdoalah, bersyafaatlah, mendoakan anak, menantu, pasangan, gereja, pendeta, Bapak Presiden, pemerintah jangan lihat TV terus ngelak-elak. Sekarang siapa mu? Wis ngomong. Walah, lebih hebat dari supporter pemain bola. Ya. Peperangan rohani ini sangat nyata. Dan setiap kali Tuhan memberikan kepada kita ini hati nurani, ya, berdebar-debar. Neng lakok ke dosa, berdebar enggak? Kalau awal bisa duk. Ya, mau mencuri, wah gemeteran. Lama-lama karena sudah terbiasa, hati nuraninya ini tidak di stop, lama-lama nyuri biasa. Ya. Misuh pertamane lindik-lindik. Gitu ya. Suwe-suwe karena tidak dilatih, nggak ada yang ngelokke, tetapi ada hati nurani, deg-degan. Karena nggak ada yang ngelokke dan karena nggak apa-apa, lama-lama damprat nyisuh itu mbok sing teriak nggak ada remeh. Awalnya, hai, kamu cantik deh, gitu. Deg-degan, ayo, sapa sing ndelok ya, ora ana sing ndelok. Lama-lama, kapan kita ketemuan? Ketemu, pertama nih, brompite diparkir, aduh banget 3 kilo. Ya, 3 kilometer parkirnya. Terus lindik ketemuan di kafe pojok. Sing sepi, pojok ireng, gelap. Lama-lama karena nggak ada yang lihat, tambah maju lagi. 2 kilo, 1 kilo, lama-lama di depan hotel. Kenapa? Merasa gak ada yang lihat. Semua ada stepnya untuk masuk dalam doa. Kalau saudara tidak hati-hati, kalau saudara tidak berdoa, kalau saudara tidak doa syafaat, hati nurani sudah gak ada rasanya. Sudah tidak ada debarannya, nggak ada lampunya. Dan kemudian akhirnya jatuhlah dalam dosa. Mari kita baca tentang Daud yang di awalnya dia deg-degan. 1 Samuel 24 ayat 4-7. Awalnya dia masih dikejar-kejar Saul. Dia masih baru diurapi, belum jadi raja. 1 Samuel 24 ayat 4-7 kita baca bergantian. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun, lalu jadi Daud ini diuji-uji tentara-tentaranya. Dia bilang, ayo, itu ada musuhmu di situ lagi. Itu loh. Jadi Daud ini sembunyi dikejar-kejar Saul, sembunyi di dalam guanya nggak ada jalan keluarnya. Jadi mentok, pas dia di pojok, si Saul datanglah mau Wah, dari luar kan kalau ada orang masuk kan ketok ya saudara ya. Kalau di sini gelap, lalu orang masuk, wah
ini dia ya. Ternyata dia jongkok dan brot. Nah, sementara itu Daud sambil wah, lumayan baunya. Makan apa ini ya? Tadi malam ya makan telur. Berapa telur? 3 mungkin. Telur bebek, telur asin, dan telur ayam. Tentaranya Daud berkata, ini loh saatnya. Udah gendang, Patenono, kamu akan jadi raja kalau dia membunuh. Wah. Lalu Daud datang mendekati, lalu dipotonglah pinggiran jubahnya Saul. Sedikit saja dipotong. Lalu Saul lagi, jadi nggak ngerti ada orang nginde. Lagi mau bangkit, Daud sudah deg-degan ya, mau bangkit, masih putaran lagi. Daud pas sudah selesai, lalu Daud dapat bajunya sedikit pinggirannya. Saul beres-beres dan langsung dia pergi keluar. 24 ayat 6, kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia memotong punca Saul, punca jubahnya, berdebar-debar. Silakan ayat 7. Lalu dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Jadi Daud tidak membunuh, tetapi ia hanya memotong. Memotong saja. Ini kan tidak nyakitin saudara ya. Nggak nyakitin. Hanya bajunya dipotong. Tapi saat itu hati nuraninya Daud masih bekerja dengan kencang. Duk-dukan, duk-duk. Wah, ya. Saya harapkan kita semua hati nurani kita bekerja dengan sempurna. Ya, duk-dukan banget kalau kita berbuat salah. Kalau kita tidak berbuat baik, kalau seharusnya berbuat baik tetapi kita tidak lakukan, duk-dukannya kayak jantungnya mau keluar ya. Itu saya doakan. Supaya saudara tahu bahwa Tuhan bicara sama saudara. Lalu ini ada lagi luar biasa. Tuhan sudah ngomong sama Daud, udah aku berkati rakyatmu seperti pasir di laut banyaknya. Gak usah dihitung. Tapi Daud ngeyel, Daud berkata, hitung Yoab, hitung berapa banyaknya rakyatku. Lalu 2 Samuel 24 ayat 10, demikian, tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa. Kalau Tuhan ngelarang, meskipun itu namanya menghitung, jangan dilanggar. Ya, menghitung itu bukan termasuk 10 hukum Taurat. Ya, tapi Tuhan bilang no, jangan. Aku telah sangat berdosa katanya. Karena apa? Dia tahu dosanya itu karena apa? Deg-degan, berdebar-debar. Jauhkanlah kiranya kesalahan hambamu sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Jadi apa yang kita langgar dari hati nurani kita itu adalah perbuatan bodoh.
Hati-hati. Kalau Tuhan sudah ingatkan dan saudara deg-degan tetapi saudara ngelanggar, maka saudara bahaya sekali. Akan dihukum Tuhan. Ini hukumannya nggak main-main. Dia cuman menghitung rakyat. Tapi hukumannya dikasih 3 pilihan. Kamu mau 3 tahun kelaparan, 3 bulan dikejar musuh, atau 3 hari pandemi. Wah, dia bingung. 3 tahun kelaparan, kasihan rakyatku. 3 tahun aku dikejar musuh, ya kasihan aku. 3 hari pandemi, walaupun itu tidak sepanjang 3 bulan atau 3 tahun. 3 hari pandemi tetapi soro. Dan akhirnya Daud berkata, biar Tuhan yang milih aja. Karena Tuhan murah hati. Aku gak mau jatuh di tangan manusia. Dia gak mau dikejar musuh, saudara. Dan akhirnya Tuhan kasih pandemi yang begitu membunuh lebih banyak dari Indonesia masa COVID kemarin. Jauh-jauh lebih banyak. Gak kebayang kematian itu hanya karena Daud menghitung rakyat. Saudara, mungkin apa yang kita lakukan, mungkin kelihatannya gak berdosa. Kelihatannya bukan seperti membunuh, berzina, selingkuh, mutilasi, ya. Tetapi kalau kita ini sudah dikasih deg-degan sama Tuhan, lebih baik stop. Jangan mau menunjukkan diri. Loh, aku untuk puncak jubahnya, aku dapat nih, aku sudah motong. Nah, rupanya kalau orang sudah tidak mau lagi memperhatikan hati nuraninya, sudah deg-degan dikasih, itu suara Roh Kudus. Karena dalam kita ada Roh Kudus. Kalau kita tidak mau dengar suara Roh Kudus, kita nggak mau dengar orang lain, maka yang terjadi adalah kita berdosa lebih jauh lagi. Akhirnya saudara tahu apa yang terjadi? Satu kali Daud tidak ikut perang, dia jalan-jalan di balkon rumahnya dan dia melihat ada seorang perempuan cantik jelita sedang mandi. Ya, ini perempuan mungkin nggak tahu kan, biasanya itu masa perang semua laki-laki semuanya mereka pergi. Itu sebabnya hari itu dia mandi dengan bebas. Mandi sih bebas ya kalau di kamar mandi tertutup. Tetapi kalau di area terbuka, nah dia mandi di area terbuka dan Daud melihat dan tergiur. Nah waktu tergiur kan deg-degan kan. Waktu dia lihat, aduh harusnya tuh langsung gini. Saya ingat satu kali saya ada di Amerika waktu sekolah. Saya zaman itu masih belum pakai komputer laptop seperti sekarang ya. Waktu itu saya pakai komputer sekolah. Jadi ada di perpustakaan ada laptop gitu ya. Nah, setiap laptop itu setiap kursi duduk ada gininya ya. Supaya kami fokus gitu ya. Duduk. Di depan juga ada, jadi depan tapi ketutupan gitu. Waktu saya buka, saya kaget banget. Karena gambarnya tiba-tiba bukan saya ngeklik, bukan saya cari. Tetapi yang muncul adalah orang-orang telanjang. Saya seketika langsung saya tutup. Saya kelabakan, saya gemeteran karena saya cari mouse-nya. Aduh gemeteran. Saya mau tutup. Aduh. Jadi makin lama karena saya gemeter. Karena, aduh bacot mataku lihat. Nah langsung saya akhirnya bisa tutup. Aduh. Saya khawatirnya apa?
kalau itu kan saya buka atas nama saya, padahal ada sebelumnya orang yang membuka itu. Ya, tetapi waktu saya buka atas nama saya tutupnya nggak genah, nggak tahu, orang berikutnya bisa tahu kalau saya yang duduk di situ, saya habis buka itu. Saya nggak pingin sama sekali. Kalau ada adegan, ada sedikit gitu, saya tutup mata. Biasa kami di pesawat ke luar negeri itu kan depannya ada TV. Orang pada nonton. Kadang-kadang ada film yang biasa, tetapi ada ciumannya. Itu kalau sudah ciuman saya tutup. Saya nggak mau lihat. Saya nggak mau ngotorin pikiran saya dengan hal-hal seperti itu. Nah, Daud udah lihat, tapi kok pemandangannya bagus ya, dibaleni, akhirnya mulai mikir, mulai entertain namanya. Ya, mulai dipikir, mulai visualisasi. Nek aku cedak wedok kuwi, nek aku nyekel tangane, nek aku nyekel pinggange, nek aku ngene ngono piye ya. Wah, mulai dia mikir. Dikandung dalam batinnya. Ya. Akhirnya dia bilang, bawa perempuan itu kemari. Itu siapa? Orang bilang, itu adalah istrinya Uria itu. Ada tulisannya. Istrinya Uria itu. Nah, kalau itu kan berarti kamu tahulah. Itu adalah salah satu dari 30 tentaramu yang hebat. Uria itu bukan Uria ono, tetapi Uria itu. Tapi Daud tetap panggil dia. Karena apa? Sudah dibuahi dalam pikirannya. Waktu dibuahi, maka dikandung dan ceprot keluar dosa. Hati-hati jikalau kita ini mengabaikan hati nurani. Dari awal kita abaikan, lama-lama kita makin lagi, tadinya deg-degannya, aduh, lama-lama deg-degan biasa. Deg-degan ya biasa, lama-lama udah gak deg-degan lagi. Roh Kudus suaranya makin dipateni. Dan sama sekali dibungkam Roh Kudus sehingga gak keluar suara lagi. Biar saya melakukan kehendak saya. Yang cilakanya si Daud bilang, karena perempuan itu akhirnya mengandung, hamil, jelas yang hamilin orang lain karena suaminya lagi di medan perang. Daud berkata, panggil lakinya sini. Suruh pulang, kasih makan dulu, hadiah, suruh pulang supaya dia tidur dengan istrinya, supaya ketoke suaminya yang menghamili. Ya. Tapi ini suami luar biasa. Tuhan seringkali memberikan kita itu ranjau-ranjau sebelum kita jatuh dalam dosa. Ya enggak, saudara? Siapa di sini yang suka dikasih ranjau sama Tuhan? Sebelum berbuat dosa itu ada ranjaunya. Tuhan kasih peringatan. Ini laki nggak mau pulang. Loh, batinnya Daud, bojone ayu banget, seksi banget. Dia sudah berbulan-bulan tidak pulang, berperang. Apa nggak pengen pulang tidur sama istrinya? Tapi Uria bilang, tidak, tuanku di sana. Tuannya itu Yoab, tuan kepala pasukan. Ya, tuanku ada di medan perang, masa aku bersenang-senang dengan istriku? Jadi dia nggak mau tidur sama istrinya, dia tidur di depan istana. Lalu Daud mikir, apa lagi ya, bagaimana caranya? Bikin mabuk. Dibikin mabuk, dia tetap di situ. Ini harusnya ini ranjaunya Tuhan. Ya, peringatannya Tuhan.
jangan berbuat dosa. Kamu menghamili dia udah cukup, ngaku aja. Tapi sebagai raja gengsi, dia tutupi dosanya sedemikian rupa. Yang lebih parah lagi, dia titip surat kematian lewat si Uria ini. Dia bilang sama Yoab, bunuh dia. Kasih di depan supaya dia tembak. Supaya dia kena tombak. Kasih dia paling depan. Saat peperangannya sedang sengit-sengitnya, kasih dia paling depan. Dan surat itu dikirimkan lewat orang ini. Dia bawa surat kematiannya sendiri kepada Yoab. Sedemikiannya, kalau kita tidak mengabaikan hati nurani kita, ya, anak-anak muda awalnya ketemu deg-degan, ya, lama-lama mau pegang tangannya mikir-mikir, ada orang enggak ya, lalu dikit-dikit, aduh deg-degan, pegang-pegang tangan, deg-degan. Lama-lama, wah kok enak ya, nggak apa-apa. Lama-lama nggak ada deg-degan, nyekel ya nyekel langsung. Lama-lama pegang-pegang yang lain. Hati-hati. Kalau Roh Kudus sudah beri peringatan, deg-degan, jangan dilanggar. Jatuhnya selalu dosa, pasti ada peringatan dulu. Bano bapaknya metu, gitu ya. Nah, Tuhan memberikan peringatan ini baik bagi kita, baik bagi rohani kita, manusia roh kita, baik bagi masa depan kita. Hati nurani kita harus dijaga. Seorang pendeta besar di Amerika, dia ya orang bilang ganteng, tetapi ya oke lah gantengnya mereka. Hebat, khotbahnya berapi-api. Wah, yang datang setiap kali di gelanggang istora banyak sekali. Bahkan para selebriti bintang film mereka pada datang di gerejanya. Wow, dia foto di mana-mana sama para seleb bintang film. Satu kali karena pandemi nggak kemana-mana, biasanya olahraga di gym, dia nggak bisa olahraga, akhirnya dia jalan-jalan di taman. Waktu jalan di taman, duduk, liatin di sana ada perempuan cantik. Akhirnya tanya, kamu ngapain? Rumahmu di mana? Besok kamu datang sini lagi, Kak. Akhirnya besok datang lagi. Dia ngasih nomor HP-nya. Lalu dia suruh perempuan itu nulis nomor HP-mu, ditulis. Bukan di teleponnya, tetapi di note-nya. Supaya nggak kelihatan istrinya. Berikutnya istrinya curiga. Kamu nulis apa itu? Kamu ini apa itu? Wah, biasanya kalau gitu sudah teleponnya, ada telepon dimatikan. Nah, mulai curiga istrinya. Lalu telepon di luar. Ya. Nah, ini pasangan-pasangan yang pasangannya seperti itu perlu dicurigai, perlu ditolong supaya nggak jatuh. Ya. Akhirnya mereka terjadilah hubungan gelap. Dan yang tidak disangka, Tuhan sudah ngasih peringatan berkali-kali, diingatin lewat istrinya, diingatin ini dan itu, tapi terus bablas. Akhirnya suatu kali, yang nggak disangka, HP-nya itu kan nggak selalu nempel toh. HP kadang-kadang kan ditaruh bisa lupa. Pas ditaruh dibuka istrinya, isinya ternyata
chattingan sama cewek lain. Dikonfront sama istrinya. Dia bilang, oh enggak, ini buktinya. Oh enggak. Ya itu hanya teman saja. Sudah diomongi, sudah deg-degan waktu dikonfrontasi. Tapi dia melanjutkan kisahnya lagi. Tuhan sebenarnya sudah kasih, ini loh stop. Ya. Karena dia melanjutkan dosanya, satu kali dia sedang nulis. Kalau pakai iPhone, ada HP namanya iPhone, Bapak Ibu. Kalau iPhone ini, dia terhubung dengan cloud. Jadi mereka pekerja gerejanya pakai cloud, pakai semua yang terhubung. Waktu dia sedang chatting, masuk di semua pegawai-pegawainya. Hah? Pendeta kita ini sedang berhubungan dengan perempuan? Wah, sebenarnya kalau ketahuan istrinya aja, istrinya masih bisa ampuni. Kemudian ketahuan semua staf di gereja, akhirnya nggak ada ampun. Dia dilaporkan sama pendeta pusat dan dia dipecat dengan tidak hormat. Kita perlu mewaspadai hati nurani kita. Kita baca 1 Timotius 1 ayat 19 sampai 20. Beberapa orang telah menolak apa? Hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Kita lihat di sini berarti hati nurani itu berhubungan dengan iman. Kalau kita tidak mau dengar hati nurani kita, maka iman kita kandas. Kita sudah tahu itu salah, tapi kita bablas, kandas imannya. Gak bisa ditawar. Ini adalah prinsip firman Tuhan. Sudah dikasih alarm, deg-degan, gak mau, imannya ambles. Dikatakan di antara mereka Hymenaeus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Akhirnya Paulus berkata, karena mereka banyak menghujat, mereka memberikan firman yang tidak benar, mereka mengajarkan false teaching, doktrin-doktrin yang salah, menghujat Tuhan, dan akhirnya supaya mereka jera menghujat nama Tuhan, saya serahkan kepada iblis supaya apa? Supaya sebenarnya mereka itu diselamatkan jiwanya, walaupun tubuhnya mungkin harus hancur. Seringkali kalau seseorang tidak mau dengar sama Tuhan, nggak mau dengar-dengaran, yang saya seringkali bilang sama saudara, Tuhan itu kasih anugerah buat kita. Kadang anugerahnya menyakitkan berupa penyakit. Supaya tubuhnya binasa, tapi jiwanya selamat. Jera. Karena apa? Mereka tidak mau mendengarkan hati nuraninya yang murni. Hati nurani kita ini murni, saudara, karena ada Roh Kudus. Kalau kita terus mendengarkan apa yang Roh Kudus katakan kepada kita saat kita deg-degan, saat kita melakukan kesalahan, melakukan dosa, maka iman kita naik. Tetapi kalau kita tidak mau dengar-dengaran dengan hati nurani kita, kandaslah iman kita. Ya, kita tahu apa yang baik. Moh, sakarepku dhewe toh. Kandas imannya nanti. Diomongi masih ngeyel. Karepmu. Wow, anak-anak sekarang gitu. Dibilangi orang tuanya ngelawan. Bahaya sekali. Ya, kalau zaman saya ke atas ya, yang lebih tua dari saya itu,
Kalau orang tua sudah ngomong, dulu itu kalau papi sudah, gitu ya Bu Dewi, ada suaranya, ya, wah, deg-degan, wes, kamu pergi, wah takut banget. Dulu saya lagi nangis di belakang, nggak tahu itu nangis ada persoalan apa. Saya harusnya mimpin pujian jadi singer. Saya bilang, Pap, saya enggak usah singer dulu, Pap. Karena saya mau, enggak, pokoknya maju. Jadi masih deleweran, tak lapi, katsu zaman dulu. Belum ada ini, katsu. Sambil nyanyi, sambil senyum, deleweran. Kalau orang tua bilang, enggak, ya. Pokoknya, aduh, sudah nggak bisa ngelawan. Kalau sekarang anak-anak zaman sekarang, bisa ngelawan. Emang kenapa? Ya, ngambek, nggak mau ngomong, ngecucu. Hati-hati. Kalau sudah tahu hati nuraninya ini sedang bekerja deg-degan, terus ngambek kok terus, imanmu itu jojrok, kandas. Jadi hati nurani ini bekerja sama dengan baik, bersama dengan iman. Saat kita mendengarkan teguran Tuhan, saat kita mendengarkan hati nurani kita deg-degan, maka kita melakukan yang kita nggak mau, yang menyakiti kita, tetapi iman kita naik. Banyak kali berlawanan dengan daging kita. Tapi Tuhan rindu agar kita itu gak ngikutin kemauan kita. Seperti Daud hanya menghitung rakyat. Tapi Tuhan gak mau. Tuhan sudah berkati Daud dengan rakyat yang begitu melimpah. Tetapi dia melanggar hati nuraninya. Dan Tuhan hukum dengan pandemi. Berikutnya dia melanggar, dia membunuh Uria, menghamili Batsheba, anaknya dikasih mati. Dan tidak hanya itu, tetapi dia sepanjang hidupnya, karena dia membunuh Uria dengan pedang, seumur hidupnya ada pedang di rumahnya. Dia pun dikejar-kejar dengan pedang. Anak-anak keturunannya Tuhan berkata tidak akan pernah keturunannya tanpa pedang. Selalu ada yang mati dengan pedang. Itu ngerinya. Ya Tuhan ampuni kita. Tapi kalau ada pelanggaran seumur hidupnya, keturunan-keturunannya mengalami kesengsaraan karena dosa kita. Jangan nambahin saudara. Karena apa? Mungkin orang tua kita sudah begitu banyaknya dan kita ini kelimpahan dengan kutuk. Jangan nambahin dosa lagi. Ya, saya rindu saudara tetap hangatkan hati nurani itu. Saat ada seletup sidik, ya wis aku nggak ngelakoke. Jangan main damprat, aku anyel banget. Tapi ya wis nggak jadi. Ya, mari kita berdoa.